Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian. Puji Tuhan, jika malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan atau merenungkan sebagian firman Tuhan dan juga mengangkat doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Kita harus bersyukur karena sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita, dan saya percaya ini bukan satu kebetulan, tetapi memang mengajak setiap kita. Tuhan mendorong setiap kita untuk kita menaruh iman percaya kita kepada Dia dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Berbicara tentang menaruh iman kepada Dia artinya kita percaya sepenuhnya bahwa Allah hidup, Allah hadir di tengah-tengah di mana kita berada, dan Allah Maha Kuasa, Allah sanggup menjawab segala pergumulan hidup kita dalam situasi dan kondisi seperti apapun juga. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita berkumpul malam hari ini dengan menaruh iman kepada Dia. Kita juga menaruh pengharapan kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukan saja Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Hadir di tengah-tengah kita, tetapi Dia juga mau menolong, mau menuntun kehidupan kita, mau membukakan jalan bagi setiap kita yang benar-benar menaruh pengharapan kepada Dia dan mengasihinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jika kita berkumpul malam hari ini bersama-sama, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa di atas semuanya itu, yang Tuhan inginkan adalah kita mengasihinya. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan merupakan tanggung jawab yang harus kita kerjakan hari demi hari, bahkan jam demi jam. Di dalam setiap langkah kehidupan kita sudah seharusnya kita mengasihi Tuhan, karena kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan pikiran kita, dan juga segenap kekuatan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, pada saat yang sama kita bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, sangat mustahil kita bisa mengasihi Tuhan, karena kita tidak bisa melihat Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama kita, maka kita bisa membuktikan bahwa kita juga benar-benar mengasihi Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Ini merupakan 3 hal yang tidak bisa kita lepaskan selama kita hidup di dunia ini. Iman, pengharapan, dan kasih merupakan satu kesatuan, satu dengan yang lain. Dan yang paling besar di antara iman, pengharapan, dan kasih adalah kasih. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Mari kita membaca bersama-sama dengan iman. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara, perkataan Paulus ini dibuktikan oleh apa yang dikerjakan oleh Nehemia bersama penduduk Yerusalem di pasal yang ketiga yang sedang kita bahas. Dan hari ini pasal yang ketiga kita memasuki bagian yang ketiga. Mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa sekali lagi pasal 3 ini merupakan kunci daripada keberhasilan Nehemia dan penduduk Yerusalem di dalam memperbaiki dan membangun tembok dan pintu gerbang Yerusalem dalam waktu hanya 52 hari. Hari ini kita memasuki bagian yang ketiga dari pasal 3 ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya akan mulai dengan membacakan beberapa ayat ya, secara acak, bukan secara beruntun, berdasarkan topik yang akan kita bahas malam hari ini. Kita mulai dari pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. Mari kita membaca bersama-sama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya,
Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananil. Ayat yang ke-8, berdekatan dengan mereka Yusiel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berkatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Ayat yang ke-9, berkatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan. Ayat yang ke-12, berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Ayat yang ke-17, di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dengan dia Hasabya, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Ayat yang ke-32, lalu di antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Jadi saya hanya mengutip beberapa ayat saja, saudara. Sebenarnya ada banyak ayat yang mirip yang akan mensupport apa yang kita bahas malam hari ini. Tetapi itu saudara bisa baca sendiri di rumah. Hal-hal yang memang sangat penting untuk kita pelajari di pasal yang ketiga ini, sehingga kita bisa memahami bahwa Nehemia bukan saja menerima misi visi yang Tuhan tanamkan dalam hatinya, tetapi di dalam mempraktekkan atau menggenapi visi misi yang Tuhan tanam di dalam hatinya, itu memerlukan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk bersama-sama membangun. Dan Tuhan memberkati apa yang Nehemia dan penduduk Yerusalem kerjakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang nanti kita akan bahas ini sangat berkaitan dengan apa yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, yang merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai merenungkan bagian firman Tuhan dan juga berdoa bersama-sama. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, untuk kemurahan hati-Mu, untuk perhatian dan kepedulian-Mu. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau terus-menerus menarik kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa kami banggakan selain anugerah-Mu yang begitu besar, yang terus-menerus tercurah dan memenuhi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerjakan tanggung jawab kami. Apapun situasi keadaan kami boleh benar-benar mempertaruhkan hidup kami hanya bagi apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu yang saat ini bersama-sama untuk sama-sama bersekutu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau yang melayakkan, menyucikan, menguduskan setiap kami. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Supaya kami bisa memasuki hadirat-Mu ya Tuhan dengan penuh pengucapan syukur dan pujian dan penyembahan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui pertemuan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu Saudara seperti yang saya kemukakan dalam 2 minggu terakhir ini berturut-turut, bahwa kunci keberhasilan Nehemia di dalam menggenapi apa yang Tuhan tanam di dalam hatinya, di pasal yang kedua kita sudah bahas itu. Yang pertama, Nehemia bekerja sama dengan seluruh penduduk Yerusalem, di mana mereka satu dengan yang lain tidak mementingkan kepentingan dirinya semata-mata, tetapi juga saling mementingkan kepentingan teman-teman, saudara-saudara atau penduduk Yerusalem lainnya. Dan minggu yang lalu kita juga belajar di mana penduduk Yerusalem mau bekerja dan saling membantu dan saling menolong satu dengan yang lain. Dan hari ini kita akan mempelajari satu hal lainnya, yaitu di mana penduduk Yerusalem bersama dengan Nehemia atau dipimpin oleh Nehemia, mereka bekerja dengan saling melengkapi sesuai dengan talenta atau bakat yang Tuhan berikan. Ya, berdasarkan ayat-ayat yang barusan kita baca, ya, kalau Bapak Ibu Saudara nanti boleh ada waktu membaca dengan lebih teliti lagi,
kita akan menemukan bahwa mereka bekerja menggunakan talenta-talenta yang mereka miliki, dan dalam hal ini mereka tidak saling menyombongkan satu dengan yang lain, tidak saling membanggakan satu dengan yang lain, tetapi dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang tulus, mereka saling melengkapi. Ya, kita tadi sudah membaca, di sana ada ahli emas, ada ahli parfum, ada para pedagang, para penguasa, para pejabat, bahkan juga para imam, para orang Lewi, yang semuanya terlibat di dalam pembangunan dan perbaikan tembok dan pintu gerbang Yerusalem. Artinya Bapak Ibu Saudara, bukan satu kebetulan kalau Tuhan memberikan bakat-bakat, talenta-talenta tertentu kepada penduduk Yerusalem yang ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang mana melalui talenta, bakat-bakat, atau gift yang mereka terima, mereka justru bisa menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Karena mereka bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sehingga pekerjaan Tuhan bisa diselesaikan. Hal ini menggambarkan adanya satu kesatuan dan keterikatan satu dengan yang lainnya sebagai umat pilihan Allah. Ya, mereka tahu, sadar apa yang menjadi kelebihan mereka masing-masing. Mereka juga sadar dan tahu apa yang menjadi kekurangan mereka masing-masing. Mereka mau menerima kelebihan orang lain dan mau dan menyadari juga kekurangan masing-masing, yang mana mereka juga perlu pertolongan dari orang-orang yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa kelebihan yang mereka miliki bukan untuk menyombongkan diri atau meninggikan diri, melainkan untuk digunakan bagi kepentingan bersama. Kelebihan dan kekurangan mereka bukan untuk saling menghakimi, melainkan untuk saling melengkapi. Ya, sama persis seperti anggota tubuh kita. Ya. Tangan sekalipun penting, dia tidak bisa melakukan atau tidak bisa berjalan tanpa pertolongan kaki. Begitu juga organ tubuh lainnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Semuanya penting. Tidak ada yang lebih penting, semuanya penting. Karena seluruh organ tubuh, baik yang ada di luar atau di permukaan tubuh kita, yang bisa dilihat maupun yang tidak dilihat, sebenarnya semuanya saling melengkapi sehingga kita bisa hidup sebagaimana seharusnya kita hidup. Bahkan, kata Paulus, melalui gambaran sebagai tubuh Kristus ini, justru yang tidak kelihatan, yang sebenarnya memiliki poin-poin yang sangat penting. Ya, kebersamaan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya berdasarkan talenta atau karunia atau bakat yang Tuhan karuniakan. Dengan demikian maka Bapak Ibu Saudara, kita kembali diingatkan bahwa kalau kita memiliki perbedaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita seiman, itu justru mengingatkan kepada kita betapa penuh hikmatnya, penuh kuasanya, dan penuh kedaulatannya Allah yang kita sembah. Begitu sempurna rencananya atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi, maupun kita sebagai anggota tubuh Kristus. Jika ada banyak perbedaan kita satu dengan yang lain, kita harus disadarkan bahwa perbedaan itu bukan untuk memecah belah kita, memperuncing permusuhan yang ada, tetapi justru untuk saling menerima dan saling melengkapi. Sekali lagi, setiap kita ada seperti sekarang ini, bahkan dalam situasi dan kondisi seperti ini, semuanya bukan satu kebetulan. Kita sudah belajar, ketika kita belajar mempelajari perjalanan hidup Elia dan Elisa, bahwa Tuhan kita berdaulat. Ya, tidak ada satupun yang terlepas dari pengamatan dan campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mensyukuri kita sebagaimana kita ada sekarang ini. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Yang kita perlukan adalah kita serupa dengan
Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dan menjadi Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Tuhan memberikan semua ini agar kita bisa membagikan apa yang kita miliki dan dengan segala kerendahan hati kita mau menerima kelebihan orang lain untuk melengkapi hidup kita. Ya, apa yang sudah dikerjakan oleh Nehemia dan penduduk Yerusalem, ini yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaatnya yang di Korintus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan bagian firman Tuhan ini malam hari ini, karena saya rasa ini sangat penting dan sangat berkaitan dengan apa yang kita sedang bahas saat ini. Bahwa keberhasilan Nehemia dan penduduk Yerusalem, bagian yang ketiga, di pasal yang ketiga ini adalah karena mereka saling melengkapi. Ya, kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-5, kita membaca juga sampai ayatnya yang ke-11. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ayat yang ke-6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk, apa Bapak Ibu Saudara? Kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti apa Bapak Ibu Saudara, yang dikehendakinya, bukan seperti apa yang kita kehendaki. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, talenta atau karunia roh diberikan oleh Allah Roh Kudus supaya untuk sebagai tubuh Kristus kita saling melengkapi, bukan saling meninggikan diri, saling menyombongkan diri. Saling membanggakan bahwa saya lebih baik dari orang lain, saya memiliki karunia roh yang lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Tidak. Ya. Nehemia dan penduduk Yerusalem bisa berhasil karena mereka sadar bahwa ahli parfum harus bekerja sama dengan ahli rempah-rempah dan seterusnya. Ya. Kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa Paulus berbicara tentang teks ini. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau membaca secara lengkap, berbicara tentang talenta atau berbicara tentang karunia-karunia roh, yaitu 1 Korintus pasal 12 dan pasalnya yang ke-14. Jadi kalau kita kembali kepada konteks yang barusan Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mengingatkan kita ini terjadi 2000 tahun yang lalu, dan pada saat itu para rasul yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar Injil sampai ke pelosok dunia, ke ujung dunia, ini semua masih hidup. 11 rasul dan juga ditambah dengan Matias sebagai pengganti daripada Yudas Iskariot, Rasul Paulus, dan ratusan orang percaya lainnya yang sudah menyaksikan atau menjadi saksi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan khususnya menjadi saksi hidup, kebangkitan, dan juga kenaikannya ke surga. Mereka adalah orang-orang yang menjadi perintis di dalam gereja mula-mula. Salah satunya adalah gereja di Korintus ini. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam kitab Matius pasal yang ke-16, di akhir sebelum dia naik ke surga, bahwa Allah akan melengkapi mereka untuk mereka melakukan berbagai macam mujizat. Di zaman gereja mula-mula ini, semua itu digenapi dan memang masih diperlukan. Pada awal-awal, bahwa orang-orang percaya bisa melakukan berbagai macam mujizat, karena, sekali lagi, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan mengaruniakan rohnya yang digenapi pada hari Pentakosta.
Ya, jadi bukan hanya para rasul saja Bapak Ibu Saudara, tetapi banyak orang percaya lainnya bisa melakukan berbagai macam mujizat. Karena menurut sejarah gereja dan para penafsir Alkitab yang setia dengan kebenaran firman Tuhan, mereka menafsirkan bahwa saat pertama pembangunan gereja mula-mula, perintisan gereja mula-mula, mujizat-mujizat masih sangat diperlukan untuk meneguhkan bahwa memang Yesus adalah Mesias yang mengutus para murid dan yang menjadikan gereja mula-mula sebagai garam dan terang dunia yang menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitarnya atau dunia yang saat itu penuh dengan kegelapan. Namun apa yang terjadi di jemaat Korintus Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka menerima karunia-karunia roh ini, mereka bukannya menyadari bahwa mereka menerima karunia roh itu untuk bisa saling melengkapi sebagai tubuh Kristus satu dengan yang lain, tetapi mereka justru menyombongkan satu dengan yang lain. Mereka meninggikan satu dengan yang lain. Mereka membuat kelompok-kelompok tertentu. Saya memiliki karunia bahasa roh, maka saya lebih suci, lebih kudus, lebih berguna, lebih hebat dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki karunia bahasa roh. Mereka yang memiliki karunia-karunia yang lain, seperti karunia penyembuhan, mereka merasa lebih tinggi, lebih hebat, karena mereka bisa melakukan berbagai macam mujizat untuk menyembuhkan. Mereka lebih dipandang oleh banyak orang. Ya, jadi mereka bukannya saling melengkapi, tetapi saling meninggikan diri, dan terjadilah perpecahan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, maka Paulus menuliskan dengan rinci, kalau Bapak Ibu Saudara melihat, bahwa karunia roh itu diberikan oleh Allah, berasal daripada Allah, berdasarkan kehendaknya, dan di pasal yang ke-14, bagaimana seharusnya kita menggunakan itu untuk kepentingan bersama. Dan sangat menarik di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus menyisipkan pasal yang ke-13 di antara pasal yang ke-12 dan pasal yang ke-14. Ketika Paulus mengatakan bahwa karunia roh itu berasal dari Allah sesuai dengan yang dikehendakinya, jadi Allah berdaulat untuk memilih. Si A memiliki karunia ini, si B memiliki karunia ini, si C memiliki karunia ini. Ini sepenuhnya adalah kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang dibutuhkan di dalam gereja setempat. Dan di pasal yang ke-14, bagaimana seharusnya menggunakan karunia-karunia itu demi kepentingan bersama, Paulus menyisipkan di pasal 13 yang menjadi inti bagaimana bisa menjembatani pemahaman karunia roh dan mengejawantahkannya di dalam pelayanan, yaitu berbicara tentang kasih. Ya, mari kita membaca beberapa ayat saja Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagian firman Tuhan ini yang menurut saya sangat penting. Ya, bukan saja berbicara tentang pernikahan, tetapi juga berbicara tentang justru konteksnya ini berbicara tentang persatuan atau keterikatan satu dengan yang lain hanya bisa terjadi ketika adanya kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanpa adanya kasih yang saya katakan tadi sebagai jembatan, ya, saya menggunakan istilah jembatan antara pasal 12 dan 14, tanpa adanya kasih, perbedaan karunia-karunia roh yang Tuhan anugerahkan bukan saling melengkapi, tetapi saling memecah belah satu dengan yang lain. Karena kasihlah yang bisa membuat kita belajar lebih bersabar di dalam melihat atau berinteraksi dengan saudara-saudara seiman kita. Kasihlah yang bisa membuat kita belajar untuk terus-menerus rendah hati, bukan meninggikan diri. Karena kasihlah yang bisa mengajarkan setiap kita dan kita berusaha untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan saudara-saudara seiman kita.
Karena kasih maka kita belajar untuk terus-menerus tidak mementingkan diri kita sendiri. Karena kasih maka kita bisa bersatu satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, seperti yang saya sudah katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, walaupun di pasal 3 tidak menyinggung soal kasih persaudaraan Nehemia dengan seluruh penduduk Yerusalem, satu dengan yang lain, tetapi yang mereka bisa bekerja seperti itu, karena mereka mengerjakan apa yang dinamakan kasih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi sama-sama. Apakah kita sudah hadir sebagai tubuh Kristus di gereja di mana kita beribadah saat ini, dimanapun kita berada saat ini, berjemaat dimanapun. Apakah kita sudah menjadikan kasih sebagai jembatan untuk mempersatukan kita dengan saudara-saudara seiman kita satu dengan yang lainnya? Seandainya belum maksimal, ini saatnya kita kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, untuk kita meminta pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah mengaruniakan karunia-karunia roh kepada kita, untuk kita gunakan semaksimal mungkin untuk mempersatukan tubuh Kristus bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara, hal ini bukan saja harus terjadi di dalam gereja sebagai tubuh Kristus, tetapi dalam ruang lingkup yang lebih kecil, di dalam keluarga kita masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, sudah dipertemukan dengan pasangan hidup saudara, sudah memiliki keturunan yang saat ini hidup sebagai keluarga. Saya percaya ini juga merupakan anugerah yang daripada Tuhan, yang mana perbedaan satu dengan yang lainnya bukan untuk saling memecah belah, saling membenci, saling menyalahkan, saling menghakimi, saling meninggikan satu dengan yang lain, tetapi justru kita bisa gunakan dengan saling melengkapi. Dan yang menjadi dasar dari semua itu, atau jembatan dari semua itu, untuk terbinanya satu persekutuan yang akrab, yang indah, yang menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, adalah kasih. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Benar, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, tetapi ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yaitu perintah yang utama, di mana kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Berarti itu mentaati perintah-perintah Tuhan. Dan kita juga harus mengasihi sesama kita seperti yang tadi Paulus ajarkan. Kita harus belajar sabar, kita harus belajar mementingkan kepentingan orang lain, menerima keberadaan orang lain, dan seterusnya. Hanya dengan demikian, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukankah itu yang menjadi tujuan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan? Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami hormati dan kami percaya, dengarkanlah doa-doa kami ini. Kami mau berdoa untuk bisnis-bisnis yang masih melakukan kegiatan mereka di masa pandemik ini. Mereka yang masih bertahan dan berjuang, ya Tuhan, mohon turut campur tangan-Mu dalam mengelola bisnis mereka, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil, para pedagang, grocery stores, restoran-restoran, toko-toko kecil, pedagang kaki lima, bisnis-bisnis apa saja yang telah melayani masyarakat selama ini, ya Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menolong mereka untuk meneruskan usaha mereka dengan giat, tekun, penuh semangat dan kebersatuan demi berlangsungnya roda perekonomian negara, agar tetap bertahan dan masyarakat hidup dengan sejahtera. Engkau menolong mereka dan makin memperkuat usaha mereka, ya Bapa. Dengan bisnis-bisnis yang masih bertahan dan berjalan, maka masyarakat masih bisa mendapat mata pencaharian dan income untuk kehidupan rumah tangga mereka. Bantulah para pemimpin-pemimpin perusahaan, bos-bos, pemilik usaha, CEO, dan tim mereka dalam tiap-tiap bisnis yang mereka kerjakan.
Hanya Engkau yang dapat memberikan hikmat, marifat, dan segala pengetahuan, kepintaran, kreativitas, hati yang humble dalam mengelola perusahaan. Berikan hati yang bijaksana, berikan kesabaran, dan memimpin di dalam takut akan Tuhan. Berkati bisnis-bisnis mereka ya Tuhan. Engkau buat berhasil buat tangan mereka, sehingga dapat memberkati banyak orang. Dan berikan suasana yang menyenangkan dalam setiap perusahaan, kantor-kantor, dan semua bisnis, baik yang bekerja secara fisik maupun online. Sehingga para pekerja bisa bekerja dengan hati yang tenang, damai, dan penuh semangat. Bagi para pekerja-pekerja, hamba berdoa agar mereka benar-benar bekerja dengan tekun, giat, gigih, dan jujur, biar nama Tuhan dimuliakan dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Buat mereka menghargai segala kesempatan yang mereka terima, dan tidak take for granted akan lapangan pekerjaan yang mereka dapatkan. Pekerja yang menghormati atasannya dan bisa bekerja sama dengan baik dengan pekerja-pekerja yang lain. Punya hati yang takut akan Tuhan, penuh rasa syukur dan hati yang penuh sukacita saat mereka bekerja. Biar mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Tuhan, berikan hikmat marifat, kekuatan, dan kesehatan bagi orang-orang yang bekerja. Jauhkan mereka dari yang jahat dan dari segala macam pencobaan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit dan jauhkan dari bahaya dan juga dari COVID-19. Bagi mereka yang masih mencari pekerjaan, bagi mereka yang belum punya pekerjaan, Tuhan, tolong buka jalan bagi mereka, sehingga dalam waktu cepat mereka bisa bekerja dan mendapat pekerjaan sesuai dengan talenta mereka masing-masing, dan beroleh income bagi keluarga. Jangan sampai mereka cepat give up dan putus asa, tetapi dalam masa penantian terus berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Tuhan, alangkah beruntungnya kami menjadi anak-anak Tuhan. Biar setiap orang selalu bersyukur dan ingat kepadamu bila mana berkat itu datang dalam kehidupan mereka. Karena semua berkat hanya datang dari Tuhan, bukan karena usaha dan kekuatan kami sendiri. Biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Allah yang patut disembah dan satu-satunya yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan, kabulkanlah doa-doa kami dan jadilah sesuai kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami semua hingga saat ini. Malam hari ini kami mau bersatu hati untuk Konsulat Jenderal Indonesia yang berada di Vancouver. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi seluruh para staf yang ada, dan kiranya hikmat-Mu juga turun atas mereka di dalam setiap mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan untuk seluruh rakyat Indonesia yang berada di Vancouver. Dan kiranya juga KJRI Vancouver dapat bersinergi dengan pemerintahan yang berada di Indonesia. Berkati juga ya Tuhan pemerintahan Indonesia, mulai dari presiden hingga pemerintahan yang ada di daerah dan desa-desa. Biarlah mereka terus dengar-dengaran akan Engkau dalam mengambil kebijakan bagi rakyat Indonesia. Jauhkan bangsa Indonesia dari perselisihan dan pertikaian yang nantinya akan merugikan bagi bangsa Indonesia ya Tuhan. Berikan mereka juga hati yang takut akan Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan, dan mereka boleh dekat dengan Tuhan, diberikan kesabaran dan kerendahan hati dalam melayani dan membantu masyarakat Indonesia. Secara khusus juga kami mau berdoa ya Bapa untuk Bapak Presiden Jokowi. Kami meminta perlindungan-Mu, hikmat dan kebijaksanaan serta kesehatan untuk Bapak Presiden Jokowi, agar di dalam memimpin bangsa Indonesia beliau diberikan hikmat dan takut akan Tuhan, dan lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam penanganan COVID dan pelaksanaan vaksin serta pemulihan ekonomi ya Bapak.
Terima kasih ya Tuhan, kami bawa doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa, kami boleh kembali merayakan hari Jumat Agung dan kebaktian Paskah dalam minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, Jumat Agung yang mengingatkan kami akan korban salib-Mu, akan penderitaan-Mu untuk melepaskan umat manusia dari dosa, dari perbudakan, untuk dimerdekakan, untuk hidup kembali dekat kepadamu, mempunyai hubungan yang intim dan erat denganmu ya Tuhan. Dan juga dengan kebangkitanmu pada hari Paskah mengingatkan kami yang tidak punya harapan lagi di dalam dunia ini menjadi mempunyai harapan yang baru, mempunyai harapan pengertian yang baru akan rencanamu terhadap dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khususnya untuk pemberitaan firman-Mu, untuk hamba-hamba-Mu yang Kau siapkan untuk menyampaikan berita firman-Mu ini Tuhan, baik di Jumat Agung dan kebaktian Paskah. Kami serahkan urapan-Mu yang khusus dan spesial boleh ada di antara hamba-hamba-Mu ini Tuhan, menyampaikan firman-Mu sehingga membawa umat-Mu, jemaat-Mu dan orang yang mendengarkan berubah menjadi dekat kepadamu, mengerti, menyadari akan dosa-dosa yang telah dilakukan, minta ampun kepadamu ya Tuhan, dan mendapatkan harapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan para pemimpin pujian yang akan memimpin pujian di dalam acara ini ya Tuhan. Urapan-Mu yang sama, Engkau mengurapi hamba-Mu, demikian juga Engkau mengurapi para pemimpin pujian yang juga hamba-hamba-Mu untuk membawa jemaat-Mu menjadi lebih dekat kepadamu, menyembah Engkau, persiapkan hati mereka untuk bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan para pemimpin pujian dalam tangan-Mu dan berdoa untuk perjamuan kudus yang akan diadakan ya Tuhan. Biarlah peringatan yang ada ini membuat kami lebih dekat kepadamu, menyatakan kasih kami kepadamu ya Tuhan, dan mengingat cinta kasih-Mu kepada kami, dan kami merayakan perjamuan kudus dengan kesungguhan hati sampai hadirat-Mu datang bersama-sama dengan kami. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan berita firman-Mu juga ya Tuhan. Khusus untuk hari Paskah kami serahkan, biarlah kemuliaan-Mu Kau boleh nyatakan atas mereka. Dari kecil mereka sudah mengerti akan Engkau, mengerti akan pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu, membawa mereka, hidup mereka boleh dipersembahkan dan diperuntukkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, malam ini kami mau berdoa Tuhan untuk negara Kanada Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan pemerintahan Kanada ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk para leader kami Tuhan, khususnya untuk Prime Minister Justin Trudeau dan untuk Vice Premier John Horgan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan mereka tuntunan, berikan mereka kesehatan, perlindungan dan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan pada saat mereka memimpin Kanada dan juga Provinsi BC Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang takut dan dekat akan Tuhan, untuk pemerintahan yang humble dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat Tuhan. Berdoa juga Tuhan, Kau yang memberikan bimbingan terus Tuhan untuk penanganan COVID, khususnya untuk new variant COVID Tuhan. Kau yang berikan hikmat di mana mereka untuk handle kasus-kasus COVID yang baru Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk vaksin distribution Tuhan yang sudah dimulai Tuhan. Kami berdoa agar semua masyarakat yang membutuhkan Tuhan dapat mendapatkan vaksin Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk pemerintah Kanada yang mungkin sudah mensecure supply vaksin Tuhan. Semoga tidak kekurangan Tuhan dan bisa dapat mendistribusikan kepada semua masyarakat yang memerlukan Tuhan. Thank you Tuhan. Sekali lagi kami serahkan Tuhan pemerintahan Kanada ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kami berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di Kanada maupun di Indonesia. Kami berdoa supaya gereja-Mu tetap bersemangat untuk melayani Engkau.
Mereka pergi memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Mereka pergi untuk menolong orang-orang miskin. Mereka pergi untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang yang tidak punya pengharapan. Mereka pergi untuk berdoa bagi orang-orang sakit sehingga orang sakit disembuhkan. Mereka pergi untuk menyatakan Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan Kristus. Kami berdoa Tuhan, biar kuat kuasa-Mu nyata atas gereja-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus juga bergerak dengan bebas di dalam gereja-Mu untuk memimpin, untuk menuntun, untuk mengubahkan, menegur dan membawa mereka kembali kepada rencana dan panggilan Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus juga memberikan keberanian di dalam gereja-Mu supaya mereka berani untuk menyatakan kebenaran, berani untuk memberitakan kabar baik, berani untuk berdiri teguh di atas kebenaran Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan meneguhkan, yang akan memberikan keberanian, yang akan menyatakan semua itu dengan tanda-tanda ajaib, yang akan menyertai pemberitaan mereka sehingga pemberitaan itu semakin kuat karena tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan, kami berdoa untuk tuntunan-Mu yang nyata atas gereja-Mu ya Tuhan, sehingga gereja-Mu bisa memenuhi rencana dan panggilan-Mu Tuhan. Satukan gereja-Mu dalam kesatuan Tuhan, dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga tidak ada perbedaan antara gereja satu dengan gereja yang lainnya Tuhan. Tapi gereja-Mu Tuhan benar-benar bertumbuh, bersatu, sehingga berita Injil bisa diberitakan dengan kuat ya Tuhan. Mereka melihat kesaksian-kesaksian yang hidup dari gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan dari pemberitaan dari minggu demi minggu itu berpusat kepada Kristus. Kristus menjadi center dan pusat pemberitaan. Sehingga nama Kristus ditinggikan. Orang mendengar tentang Yesus. Dan mereka menjadi percaya dan diselamatkan. Tuhan, kami berdoa. Kami berseru Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menjadi pemimpin atas gereja-Mu, yang akan memimpin gereja-Mu Tuhan pada kemuliaan, kepada kemuliaan ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan Jumat Agung dan Paskah. Biarlah berita kematian dan kebangkitan Kristus menjadi berita yang kuat. Sehingga semua orang mendengar bahwa Kristus bangkit, Kristus hidup. Kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk menyelamatkan, yang sanggup untuk memberikan pengharapan, tujuan hidup bagi setiap orang yang menaruh pengharapan dan percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap pembicara pada Jumat Agung maupun Paskah dalam tangan-Mu, dan kuat kuasa-Mu juga menyertai mereka. Kami berdoa juga untuk pertolongan-Mu bagi gereja-gereja kecil Tuhan. Biarlah hamba-hamba di tempat ini Tuhan, mereka bernyanyi Engkau dengan sukacita, Engkau melengkapi mereka, Engkau menyertai mereka dengan tanda-tanda ajaib juga. Sehingga dimanapun mereka ada, walaupun di tempat yang kecil, kuasa Tuhan bekerja nyata. Orang-orang di bawah mengenal Kristus, dan itu menjadi pemberitaan yang akan semakin kuat, mempengaruhi di desa-desa yang lain, lingkungan di sekitar mereka Tuhan, yang dekat dengan mereka. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu nyata atas gereja-gereja-Mu. Karena Engkaulah kepala atas gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar terus gereja-Mu bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kami berdoa untuk Pastor Roy Gunarso yang sekarang ini sedang melayani komunitas orang-orang Tionghoa dan mengajar tentang misi secara online dan pelayanan dalam menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat, pencerahan dan urapan pada saat mempersiapkan bahan-bahan dan pokok-pokok bahasan dalam pelayanan Pastor Roy ini. Walaupun masa pandemi COVID-19 ini Pak Roy tidak bisa keluar atau visi ke tempat-tempat yang akan dijangkau, tapi melalui pelayanan online, Pak Roy bisa menjalankan visi dan misinya dalam mengabarkan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan. Kami rindu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan bertobat. Tuhan terus berikan semangat dan roh yang menyala-nyala kepada Pak Roy untuk menuai jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Mengucap syukur untuk anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk Pak Roy dan keluarga boleh tetap melayani Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus Pak Roy menjadi saksi Tuhan dan
boleh memuliakan Tuhan. Tuhan pulihkan kesehatannya, dan juga Tuhan beri kekuatan, damai sejahtera, sukacita untuk Pak Roy, Grace, dan Elliot. Tuhan yang memelihara keluarga Pak Roy, memberi kecukupan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Pak Roy, yang mereka boleh saling support, bersatu hati bersama-sama, walaupun harus melewati berbagai pergumulan yang mereka jalani selama ini. Mereka tetap taat, setia, dan bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk istri Pak Roy, Ibu Grace, yang sedang melanjutkan studi di World Mission University of California secara online, dan pelayanannya dalam mengajar sekolah minggu di gereja Korea di Hamilton. Kiranya Tuhan berkati pelayanan Ibu Grace dan pakai Ibu Grace menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berdoa juga ya Tuhan untuk studinya Elliot yang sudah memasuki tahun kedua di university. Tuhan berkati juga studinya ini, dan Elliot bisa menyelesaikannya dengan baik. Masa depan Elliot juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena sekali lagi kami mengalami kasih karunia yang Kau berikan ya Tuhan. Kau tidak henti-hentinya mengajar setiap kami. Kau tidak henti-hentinya membawa setiap kami semakin hari semakin mengenal kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, terus menuntun kehidupan kami, perjalanan hidup kami ke depan yang penuh dengan pengharapan bersama dengan Kau ya Tuhan. Biarlah kami belajar untuk terus menjalani kehidupan ini dengan penuh kasih, baik kepadamu ya Tuhan, maupun kepada sesama kami, sehingga kami sebagai anggota tubuh Kristus boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Biar di dalam semuanya itu, gereja yang Kau sudah dirikan ini ya Tuhan, di mana kami ada saat ini, boleh menjadi terang, membawa bangsa-bangsa lain berjumpa dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, kuatkan iman kami. Engkau yang paling mengerti apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami, dan jawab semua sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali berjumpa di dalam ibadah online pada hari Minggu mendatang jam 3 petang. Tuhan memberkati.